Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Topik H. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang IPv6. Oke, di sini ada materi dari saya. Yang pertama ada pengenalan IPv6, ada IPv6 compression, lalu ada soal compression, lalu compression IPv6, lalu ada prefix IPv6, lalu menyiapkan topologi IPv6, lalu konfigurasi IPv6, lalu konfigurasi static routing IPv6, lalu ada dynamic routing IPv6, dan yang terakhir adalah konfigurasi dynamic routing PIGRP. Jadi kita langsung lanjut aja ke pengenalan IPv6. Nah, sini sebenarnya untuk IPv6 itu kurang lebih sama dengan IPv4, tetapi di sini perbedaannya itu ialah untuk IPv6 itu Internet Protocol version 6 adalah versi baru dari protokol IP yang dapat menggantikan IPv4. Jadi sebelumnya itu ada IPv4 dan ada IPv6, dan IPv6 itu IP versi terbaru yang mungkin saja bisa menggantikan IPv4. Nah, IPv6 juga mempunyai panjang bit 128 bit, jauh lebih besar dibandingkan IPv4 yang cuma 32 bit, sehingga bisa menampung lebih dari 340 undecillion alamat IP. Nah, seperti itu mungkin untuk mengenal sedikitnya. Lalu di sini ada perbedaan dari IPv4 dan IPv6. Oke. Nah, sini untuk IPv4 itu dia deployed atau diluncurkannya itu tahun 1981. Lalu untuk IPv6 itu dia diluncurkan tahun 1998. Dan juga untuk IPv4 itu dia memiliki 32 bit IP address. Lalu untuk IPv6 itu dia memiliki 128 bit IP address yang jelas lebih banyak dibanding IPv4. Nah, lalu untuk IPv4 itu dia berbentuk address must be reserved and masked. Tapi untuk IPv6 itu ialah every device can have a unique address. Jadi secara sederhananya itu untuk IPv4 itu dia memiliki IP address yang unik. Contohnya itu seperti ini yang sulit untuk dijabarkan. Nah, lalu untuk IPv4 itu ialah memiliki numeric decimal annotation. Tetapi untuk IPv6 itu dia memiliki alphanumeric decimal annotation. Kalau secara sederhananya itu untuk IPv4 itu IP-nya itu berbentuk sederhana seperti ini, gampang dan pendek. Tapi untuk IPv6 itu dia memiliki IP address yang panjang dan rumit untuk diingat. Lalu untuk IPv4 itu dia PCP atau manual configuration, dan kalau untuk IPv6 itu dia support auto configuration. Jadi itu bisa dikonfigurasi secara auto atau tidak manual, teman-teman. Oke, seperti itu mungkin untuk pengenalan IPv6. Lalu saya akan lanjut ke materi selanjutnya, itu IPv6 compression. Nah, sini untuk IP configuration sebelumnya ada satu lagi tipe IPv6. Nah, untuk tipe IPv6 itu ialah untuk tipe IPv6 itu dia yang link lokalnya itu fungsinya itu untuk komunikasi antar perangkat dalam satu LAN atau link lokal. Nah, lalu untuk range IPv6 itu juga dia memiliki range yang diawali dengan FE. Nah, lalu untuk global universe-nya itu untuk fungsi dari global universe dari IPv6 itu dialah alamat public IPv6 yang dapat mengakses internet dan diawali dengan 2 atau 3. Lalu untuk unique lokalnya itu fungsinya itu ialah alamat private IPv6, dan kalau range IPv6 itu diawali dengan FC atau FD. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu address compression. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang address compression. Nah, untuk address compression itu misalnya di sini ada contoh alamat IP MAC address atau IPv6. Nah, misalnya contohnya itu 2002.2db6.08ab.56ca dan seterusnya. Di sini akan panjang sekali dan sulit untuk dijelaskan, apalagi untuk diingat. Nah, sebenarnya IPv6 itu dia dapat disederhanakan dengan cara menghapus angka 0 yang ada di depan. Misalnya di sini 2002 itu dia untuk yang awalnya itu harus utuh ya teman. Di sini kita tulis lagi 2002. Lalu untuk selanjutnya itu di sini ada DB6 alias huruf selain 0 itu dia ditulis ulang ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini akan ada angka 08AB. Nah, di depan itu ada 0. Nah, di sini dapat disederhanakan untuk 0-nya itu bisa dicoret atau dihapus. Jadi kita boleh tulis ulang tanpa huruf 0. Jadi awalnya 0
8AB kita hapus jadi 8AB. Lalu ada 56 CA di sini, terus ulang lagi. Lalu ada 0023 seperti yang sudah saya jelaskan. Sederhanakan dari IP6 itu kita menghapus angka nolnya. Di sini walaupun ada 20 kita hapus menjadi 23. Lalu di sini ada 0000. Di sini untuk 00 itu jika kita lihat catatan di sini, jika ada 0 berturut-turut maka gunakan simbol titik 2 alias titik 2. Di sini untuk 00 seperti ini kita tulisnya cukup 1, tidak perlu menuliskan 4-4-nya ataupun dihapus. Jadi kalau ada angka 0-nya itu dihapus, tetapi jika satu gusan seperti ini full 0, kita tulisnya bisa 0 teman-teman. Nah, jadi sini itu bisa tulis 0 saja. Lalu sini ada 00 lagi kita tulis 0. Nah, lalu sini ada 000A. Nah, kita sudah jelaskan itu kalau ada angka 0 itu kita hapus, terkecuali jika pulang ke 0 seperti yang di sini. Di sini karena 0-nya itu di akhirnya itu ada A, jadi yang tulisnya itu cukup hanya saja. Dan di sini jika 0-nya berturut-turut maka gunakan simbol titik 2. Nah, seperti ini yang sudah disederhanakan ini kita dapat mensederhanakannya lagi teman-teman. Nah, sini kalau misalnya di sini menurut catatan kalau ada 0 berturut-turut maka gunakan simbol titik 2. Kalau kita lihat di sini yang sudah disederhanakan itu ada 00 yang berturut-turut seperti ini. Setelah 23 ada 0 titik 2 0. Nah, di sini kita tidak perlu menuliskan titik 0 titik 2 0 seperti itu, tetapi bisa disederhanakan menjadi titik 2 seperti contoh sederhananya itu seperti ini, yaitu 2002 samakan juga. Jadi kita tinggal turunkan saja. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau setelah 23 itu di atasnya itu ada 00 titik 2 00. Nah, di sini bisa kita sederhanakan menjadi titik 2. Jadi 23 titik 2 titik 2 A. Jadi tidak dituliskan lagi titik 0-nya. Kita sederhanakan menjadi titik 2. Sebanyak 2 kali. Mau berapa banyak 00 yang ada misalnya di sini ya. 23 titik 0 titik 20 titik 20 titik 20 titik 20 titik 20. Walaupun misalkan ada 5 0-nya, jika itu berturut-turut maka bisa kita sederhanakan menjadi titik 2. Dan titik 2 itu cukup 1. Walaupun ada 5 0 titik 2 titik 2 0 titik 2 titik 0, kita sederhanakan menjadi titik 2 satu saja. Seperti itu. Kita coba lanjut ke address compression, IP6 compression example. Nah, sini kita bisa menganalisis lagi bagaimana cara penggunaan titik 2 tersebut. Nah, sebagai contoh di sini ada contoh kasus di sini. Kalau kita sederhanakan atau secara lebih jelasnya itu di sini ada 2 yang 00-nya di depan, yaitu 0000 titik 2 0000. Lalu di akhirnya itu ada juga 0000 titik 2 0000. Nah, kalau menurut teori yang di atas yang saya jelaskan itu kalau ada 2 00 yang berturut-turut kita coret, kita ubah menjadi titik 2. Nah, lalu sini kalau contoh kasusnya ada 2 00 yang berada di awal dan di akhir. Bagaimana caranya? Apakah seperti ini di awal menjadi titik 2 lalu di akhir juga menjadi titik 2? Nah, itu tuh salah teman-teman ya. Di sini yang harus digunakan itu kalau kita baca catatannya di sini, jika ada 0 berturut-turut maka di depan atau di belakang, maka kita tidak harus memilih, tidak bisa mengkompreskan keduanya. Kita harus memilih salah satu. Jadi misalnya di sini ada 2 00 yang di depan dan di akhir. Kita tidak boleh menambahkan titik 2 di depan ataupun di belakangnya. Tapi kita harus memilih apakah kita ingin menambahkan titik 2-nya yang di depan. Kalau yang di depan seperti ini contohnya, jadi yang di akhir itu tetap 00 titik 2 00, ataupun kebalikannya. Yang di akhir titik 2 titik 2, maka yang di awal harus 0 titik 0. Seperti itu teman-teman. Untuk sederhananya dari IP6 compression example. Oke, nah sini saya akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu materi soal compression. Oke, nah di sini ada misalnya saya akan coba untuk menjawab suatu soal dari IP6 compression. Nah, oke, di sini saya akan coba menggunakan notepad saja. Oke, kita coba cari. Di sini saya akan menggunakan notepad untuk penjelasannya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita coba sharing dulu. Oke.
Nah, saya akan coba ketik dulu sini soalnya. Nah, sorry, saya akan coba langsung jelaskan saja di sini soalnya. Nah, kalau kita melihat dengan teori yang sudah saya jelaskan, di sini saya akan coba memecahkan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sini. Nah, kita coba tulis ulang secara sederhana dari IP P6 compression tersebut. Nah, sini saya akan coba tulis ulang. Teman-teman, kita masukkan dulu IP yang awalnya. IP yang awalnya itu dia itu kita putus ya teman-teman, itu 2001 seperti ini, lalu titik 2. Nah, setelah titik 2 kita tulis ulang lagi untuk 0db8 nya kita sederhanakan menjadi db8 seperti ini ya teman-teman. Kita tidak masukkan lagi nolnya dikarenakan kita menggunakan yang simpelnya atau secara sederhananya. Lalu kita titik 2. Nah, lalu di sini bisa kita lihat ada 200 secara berturut-turut. Kita menggunakan simple yang menyimpulkan lagi IP6, yaitu ditambahkan dengan menggunakan titik 2 seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi sini ada di sini kalau kita lihat ada 0 itu ada 4 secara berturut-turut. Ingat, walaupun ada 4 000.00.2 000.2 seberapa banyak pun 000.2 nya itu kita sederhanakan menjadi 1.2 saja. Nah, jadi untuk 000.2 ini sampai sini kita sederhanakan menjadi titik 2. Lalu kita lanjut di sini ada 1428. Kita tulis ulang 1428 lalu titik 2. Terus sini ada 57AB. Kita tuliskan lagi 57AB. Begini. Nah, untuk soal yang utama di sini sudah beres. Terus saya akan coba lanjut ke soal yang kedua, yaitu ada FE80. Kita ketik ulang ya teman-teman. FE80 lalu titik 2. Nah, di sini ada 0 db8. Untuk nolnya kita coret atau tidak kita tambahkan juga. Jadi kita langsung saja tuliskan db8. Lalu titik 2 di sini ada 0023. 00 itu kita coret lagi menjadi 23 saja untuk simpelnya. Lalu titik 2. Nah, di sini ada 0000.2 0000 kita coret, kita sederhanakan menjadi titik 2 lagi. Di sini lalu ada 0 LACC, lalu kita coret 0 jadi LAC. Di sini lalu ada titik 2 dulu, lalu ada C062. Untuk C062 itu di sini saya 0 itu tambahkan, kita tambahkan saja C062 seperti ini. 0.2 sorry. Nah, di sini ada 00D. Nah, untuk 00 nya itu yang 3 itu kita hapus, kita sederhanakan menjadi D saja. Oke, lalu kita lanjut ke yang ketiga, karena untuk yang kedua sudah beres seperti ini sederhananya. Tulis ulang itu 2001 seperti ini, lalu titik 2 0db8. 0 nya kita hapus jadi db8. Ini lalu titik 2. Setelah itu kita lihat di sini ada 3 000 yang berentetan. Kita sederhanakan menjadi titik 2 saja. 1.2 itu ini. Lalu ada FF00, kita 00 nya itu hapus jadi FF saja. Titik 2. Di sini ada 0042, kita sederhanakan menjadi 42. 00 nya itu dihapus. Lalu ada 8329. Kita ketik ulang 8329. Oke, seperti ini untuk sederhananya. Untuk menyederhanakan IP6 itu mungkin sedikit gampang ya teman-teman, gampang dimahami dan juga gampang diingat karena untuk mencarinya itu gampang. Oke, setelah kita selesai sederhanakan IP6 compression, kita coba lanjut ke sini ke materi yang selanjutnya. Ke materi selanjutnya yaitu uncompression IP6. Jadi di sini ada yang namanya uncompression IP6. Kalau tadi itu compression, di sini ada yang namanya uncompression. Sebentar. Nah, di sini misalnya ada satu contoh. Untuk contohnya itu ada misalnya 2001.2 db8.2.21. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1 2 3, baru ada 3. Sebenarnya untuk IP6 itu ada 8. Jadi di sini kalau misalnya ada 1 2 3, berarti yang kurangnya itu ialah 7. Ada 7 angka yang kurang.
kalau ada 8 di sini baru 3, berarti ada 5 yang kurang. Balel. Nah, ada 5 angka yang kurang. Jadi misalnya saya akan coba jelaskan lagi menggunakan notepad, dikarenakan situ kurang jelas teman-teman. Oke, sini saya akan tambahkan lagi. Nah, yang tercatat itu ialah 2001 titik 2 db 8 titik 2 titik 21. Nah, di sini cuman ada 3 yang tercatat. Di sini sebenarnya itu ada 8. Kalau kita coba catat ulang lagi sini, misalnya saya akan coba jelaskan untuk penjelasannya yang sebenarnya atau secara uncompressednya, yaitu akan coba tambahkan yaitu 2001.2. Nah, sini ada db8. Di sini ada 3 huruf, berarti ada 1 huruf yang hilang. Yang sudah jelas berarti 0. Jadi saya akan tambahkan 0 db8 lalu titik 2. Nah, sini ada titik 2 lagi. Berarti tanda itu ada 00 yang berurutan. Jadi kalau kita tambahkan di sini misalnya 0001 0002 0003. Misalnya sini saya tambahkan 3, lalu di sini ada akhirnya itu ada 1. Nah, tidak mungkin akhirnya itu 1. Harus ada 4. Berarti sini yang tulis 1, berarti ada 4 ada 3 0 yang dihilangkan. Maka kita tambahkan lagi nolnya 0001. Nah, kalau kita hitung lagi apakah sudah sesuai? Ada 1 2 3 4 5 baru 6. Berarti kita kurang 2 00-nya lagi. Kita tambahkan lagi 0000.2 0000.2. Kita coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini sudah sesuai. Kalau kita lihat lagi sini ada 2001 lalu 0 db8. Nah, ini sudah sesuai. Lalu ada titik 2 lalu titik 2 yang menandakan jikalau seterusnya itu ada 000 yang berurutan. Nah, di sini kalau kita hitung dari awal ada 2. Jadi yang hilangnya itu kemungkinan ada 6. Tapi dari itu ada 1, berarti yang kurangnya itu ada 5. Kalau kita hitung 1 2 3 4 5. Nah, setelah kita masukkan 5 000 setelah berurutan, di akhirnya itu ada 1. Tidak mungkin untuk huruf yang tadi itu 1 saja. Berarti 1 itu gabungan dari 0001 yang 000 itu dicoret. Maka kalau kita uncompressinya itu sekali lagi 00-nya itu. Jadi seperti ini untuk pemecahan dari soal yang pertama. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu contohnya itu di sini ada 2001.2 2 db8 titik 2 ada 0 titik 2 ada bc d, lalu ada titik 2 dan titik 2 lagi, lalu 2. Nah, di sini kalau kita lihat ada 1 2 3 4 ada 5 teman-teman. Berarti 8. Kalau misalnya mau 8 di sini ada 5, berarti kurang 3. Berarti di sini huruf yang dicoret 3. Nah, berarti titik 2 yang itu menandakan 3000 yang dihilangkan. Kalau kita coba tulis ulang di sini, berarti jawabannya itu akan 2001.2. Di sini baru 3 huruf, berarti ada 0 yang dicoret. Saya tambahkan 0 db8 seperti ini. Kita titik 2. Sini ada 0. Nah, 0 itu dari gabungan antara 00000. Kalau kita lihat di sini, kita kembali lagi coba supaya lebih jelas. Nah, sini yang harusnya kalau ada 00 yang berurutan di sini bisa ada kalau pola 0 ini seperti ini 000 bisa disederhanakan menjadi tutup 0 saja. Jadi kalau kita lihat di sini di soalnya, nah, sini ada 8.2 0. Maka kita tuliskan di sini 0 yang ada setelah itu sederhanaan dari 0000. Jadi kita tuliskan saja 000.2. Lalu ada ABCD. Kita tuliskan lagi ABCD lalu titik 2. Nah, sini ada titik 2 lagi yang mengartikan kalau ada 000 yang berurutan. Kita hitung lagi. Di sini sudah ada berapa huruf? 1 2 3 4. Berarti di sini ada 1 lagi alias 5. Berarti kita kurang 3000 lagi yang akhirnya. Kita tuliskan saja langsung 000.2 000
0.2 0. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 17. Nah, di sini ada angka terakhir itu 2. Nah, untuk di IP6 itu tidak mungkin huruf itu yang satu seperti ini. Kecuali kalau mode sederhana. Di sini saya akan menjelaskan yang uncompression alias yang tidak sederhana. Maka di sini 2 itu gabungan dari antara 0 yang dicoret. Maka sedang dicoret itu saya tulis kembali menjadi 2 seperti ini. Nah, oke. Jadi untuk soal dari exercise address uncompression itu seperti itu. Jawaban sederhana yang tidak sederhana itu seperti ini. Itu jawaban panjangnya untuk soal yang 2 dan untuk yang soal 1. Jadi seperti itu untuk materi dari saya. Untuk dari materi uncompression, saya akan coba lanjut ke materi selanjutnya yaitu prefix IPv6. Oke, sini saya akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu prefix IPv6. Jadi di sini ada yang namanya prefix. Saya akan coba jelaskan di Cisco pakai tracer saja, teman-teman. Nah, di sini kalau kita catatkan di sini ada untuk IPv4, lalu ada yang namanya IPv6. Nah, jika kita catatkan lagi sini untuk IPv4 itu dia memiliki 32 prefix. Nah, lalu untuk IPv6 itu dia memiliki 128 prefix, teman-teman. Oke, nah, jikalau kita jabarkan di sini misalnya untuk IPv4 itu dia memiliki pembagiannya alias 32 dibagi jadi 8. Jadi 8 bagian. Jadi misalnya sini sebagai contoh ada 11.122.2222.3333.4444 seperti ini. Nah, lalu untuk IP prefix P6 itu dia memiliki 8. Jadi sebagai contohnya itu 1111.2222.3333.4444 5555 lalu 6666 lalu 777 lalu 8888 memiliki 8 prefix. Berbeda dengan IPv4 yang memiliki 4 kolom prefix. Kalau IPv6 itu dia memiliki 8. Sebagai contoh di sini IP yang digunakan pada IPv4 itu misalnya di sini ada 192.168.10.1/24. Nah, lalu untuk si IPv6 itu sebagai contohnya itu misalnya di sini saya akan contoh FE 80.2 misalnya, lalu 90.2 lalu 87.2 20.2 67.2 54.2 31.2 A1.2 A1/64. Nah, di sini intinya untuk si IPv6 itu dia memiliki 8 karakter kalau secara sederhana. Kita coba lihat itu, kita coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita coba sederhanakan di sini. Kalau untuk IPv4 itu dia memiliki 4 huruf dalam 1 koma. Jadi kalau IPv6 itu dia memiliki 8. Nah, lalu di sini ada perbedaan lagi. Jikalau IPv4 itu dia bisa menggunakan HP yang sama, 3 huruf IP yang sama. Tetapi untuk IPv6 itu dia hanya memiliki 64 alias yang dapat digunakan itu yaitu setengahnya. Jadi di sini ada 8 huruf. Di sana ada 8 huruf. Nah, yang bisa disamakan itu hanya 4 huruf yang pertama. Sebagai contoh di sini, misalnya IP yang awal itu FE80.290.267.254.261.2A1. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi satu IPv6. Nah, untuk 4 huruf IPv6 yang sama itu boleh. Jadi misalnya sini saya samakan saja, misalnya FE80.290.287.2
32 20. Nah di sini sudah ada 4 ya teman-teman. Nah untuk 4 awal itu dia boleh sama dengan IP yang di atas, tapi untuk 4 yang di akhir itu harus berbeda. Jadi 4 yang di awal boleh sama, 4 yang di akhir harus beda. Misalnya di sini IP yang selanjutnya itu saya namakan itu misalnya 16.2 23.2 ABCD titik 2 misalnya A4 misalnya seperti ini. Nah kalau kita lihat di sini untuk keempat IP awal dari IPv6 itu kita boleh sama, tapi untuk 4 IP akhir kita harus berbeda. Itu hukum dari IPv6. Jadi untuk hukum IPv6 itu dia setengahnya boleh sama, lalu setengahnya akhir itu harus berbeda dengan IPv4. Kalau IPv4 itu 3 huruf yang di awal itu kita boleh sama. Misalnya di sini 192.168.10. Nah untuk yang akhirnya itu bisa ubah dari awal 1 jadi 2 24. Lalu untuk yang ketiga kita bisa menggunakan 168.10.3. Nah seperti ini kita boleh. Jadi huruf yang sama itu boleh 3 huruf yang di awal, tapi untuk IPv6 itu dia berbeda. Yang sama itu hanya 4 huruf yang di awal alias setengahnya bersama. Misalnya contoh lagi satu ya teman-teman, FE 80.90.287.220. Nah yang akhir itu harus berbeda. Misalnya 22.2.17.2.32.2 AB.2 B4 seperti ini. Nah jadi kita sederhanakan lagi sini bisa lihat untuk 4 huruf yang awal itu boleh sama, tapi untuk 4 yang di akhir kita harus berbeda. Oke, mungkin seperti itu untuk pengertian dari prefix IPv6, dan mungkin saya juga menjelaskan untuk prefix IPv4. Seperti itu mungkin secara sederhana dari prefix IPv6. Saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menyiapkan topologi IPv6. Oke, saya akan coba jelaskan di sini topologi yang harus saya gunakan. Di sini saya memiliki 2 router yang terhubung ke 2 PC juga. Nah, di sini saya akan mencoba mengkonfigurasikan IPv6 dengan IPv6 pada interface pada router 1 itu dengan IPv6 itu 2001.2db6.220.2.21. Nah, lalu untuk yang di keduanya itu 2001.2db2 220.2.22. Sorry, ini salah, bukan db6 tapi db8. Oke, seperti ini. Nah, lalu untuk yang mengarah ke PC-nya itu di sini yang di router 1 saya menggunakan IPv6 itu 2001.2db8.210.2.2. Nah, akarnya itu saya akan coba ubah menjadi 2. Untuk yang di PC mengarah ke PC itu 1. Untuk yang di PC itu saya ubah akhirnya itu menjadi 2. Lalu untuk yang di router 2 juga itu kurang lebih sama, yaitu db1.2 db8.230.2.1/64. Kalau untuk di PC nya itu saya akan ubah menjadi db1.db8.230.2.2/64. Oke. Nah, lanjut di sini saya seperti itu untuk pengenalan topologinya. Di sini saya akan coba lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi IPv6-nya. Oke, saya akan langsung konfigurasi saja. Kita coba konfigurasi dari router 1 dulu. Kita masuk router 1. Oke, kita geser dulu sedikit. Kita ke CLI. Kita di sini no saja, enter. Setelah itu kita enable conf t. Nah, sini sudah masuk. Kita coba konfigurasi dulu untuk MAC address IPv6 yang mengarah ke si PC alias IPv6 untuk si router yang mengarah ke PC. Kita masuk dulu ke interface Geno/1 seperti ini. Setelah itu kita coba no shutdown. Ada yang salah. Kita masuk dulu interface Geno/1 lalu no shutdown. Kita enter. Oke, sudah menyala. Nah, sudah menyala, kita konfigurasikan IPv6 untuk yang mengarah ke PC dari si router. Nah, untuk konfigurasi komannya itu dia itu sedikit berbeda. Untuk komannya itu ialah kita mengkonfigurasi IPv6
lalu address, lalu kita masukkan IP-nya. Di sini sudah saya catatkan, jadi tinggal kita ikuti saja, yaitu 2001 yang di sini di bawah teman-teman ya. Titik 2 DB8 titik 2 10.2.2. Nah, di sini kita tambahkan 1 untuk yang diisi router. Lalu /64. Enter. Oke, sini sudah selesai untuk yang mengarah ke PC. Lalu kita lanjut ke IP yang mengarah ke router 2. Kita masuk dulu ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu interface G0/0. Enter. Lalu kita shutdown dulu. Oke, sudah menyala. Lalu kita konfigurasikan IP P6 nya, itu IP P6 address, masukkan 2001.2 DB8.2.20.2.1 untuk si router 1/64. Oke, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai, teman. Lalu kita lanjut yang mengarah ke di si router 2. Kita masuk dulu. Oke, kita geser sedikit, kita ke CLI, lalu sini no saja. Lalu kita masuk enable connectivity configure terminal, lalu kita masuk ke interface G0/0 untuk yang mengarah ke si router 1. Kita nyalakan dulu interface G0/0, lalu no shutdown. Di sini sudah menyala ya, sudah saling berhubung. Sekarang kita konfigurasikan IP address-nya, teman-teman. Kita masukkan IP komennya itu IP P6 address 2001.2 DB8.2.20.2.2 untuk si router 2 /64. Enter. Oke, di sini sudah beres. Lalu kita ke interface yang mengarah ke PC. Kita masuk interface G0/1, lalu kita enter, kita no shutdown. Lalu kita konfigurasikan untuk IP P6 nya. Kita masukkan komen IP P6 address 2001.2 DB8.2.30 untuk si yang mengarah ke PC, titik 2 lagi, lalu 1/64. Enter. Oke, sudah beres. Nah, untuk konfigurasi pada router, setiap router yang di sini sudah beres. Sekarang kita konfigurasikan untuk si yang di PC-nya. Kita masuk ke PC 0 yang sini. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita pilihnya itu yang di bawah, yang IP P6 configuration, bukan yang di atas yang IP P4. Kita masukkan di sini konfigurasinya. Kita masukkan IP yang untuk pada si PC, yaitu 2001.2 DB8.2.10.2.2. Nah, lalu 2 untuk si PC. Kita di sini sudah seperti ini. Kita masukkan untuk slash-nya. Di sini untuk prefix itu kita menggunakan /64. Oke, saya akan coba salin dulu ini. C. Terus ini Ctrl V untuk default gateway-nya itu kita menggunakan default gateway yang di router, yaitu titik 21. Oke, di sini sudah beres, teman-teman. Lalu kita ke PC yang selanjutnya, yang sebelahnya. Kita masuk ke desktop, lalu kita configuration di sini. Kita masukkan komen itu sama kurang lebih titik 2, lalu sini itu ubah menjadi 30. Oke, beres. Lalu untuk default gateway-nya itu sama seperti yang tadi. Yang diubahnya itu hanya di sininya. Di sini menjadi 1, lalu yang 10 kita ubah menjadi 30 ini. Oke, nah jadi seperti itu untuk konfigurasi IP P6 pada topologi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya di sini saya akan coba melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi static routing IP P6. Oke, saya akan coba lanjut ke konfigurasi static routing IP P6. Nah, untuk konfigurasi static routing di IP P6 itu mungkin sedikit sulit, karena kan saya melihat video-video modul dan video-video teman saya itu juga agak kesulitan. Tapi di sini saya akan coba konfigurasi apakah saya bisa mengkonfigurasikan dengan benar sekali. Jadi mudah-mudahan bisa langsung jadi, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk dulu ke router yang di 1. Oke, kita masuk ke enable connectivity. Nah, di sini untuk komannya itu ialah IP P6
unicast seperti ini, routing, lalu kita enter. Nah, sini sudah masuk ke konfigurasi unicast routingnya. Nah, sini kita tambahkan konfigurasi routingnya dengan menggunakan komen routing. Nah, lalu kita masukkan alamat IPv6 yang ditujukan. Nah, perlu dicatat, yang saya ketahui itu yang dicatatnya itu ialah IP tujuan. Jadi yang akan saya konfigurasikan atau IP yang akan saya catatkan itu ialah IP yang ini 20.2 lalu 30.1 lalu 25.2 lalu 40.1. Oke, mungkin 25.1 dan juga 40.1. Oke, saya akan coba saja apakah berhasil. Jadi saya akan coba konfigurasikan saja langsung. Oke, komanya itu ialah route, masukkan MAC address tujuannya yaitu 2001.2 db8.20.2 seperti ini /64. Lalu tambahkan juga untuk yang mengarah ke CPC nya yaitu 2001.2 db8.2 30.2.1 enter. Oke, mungkin di sini tidak perlu menggunakan /64. Saya akan coba ya, enter. Oke, sorry, di sini ada salah. Kemarin itu saya kelewat. Di sini sebelum route itu tambahkan dulu komen IPv6 lalu route. Nah, lalu setelah itu kita tetap menggunakan prefix 64 enter. Oke, di sini tidak ada indikasi error. Nah, di sini untuk jalur yang mengarah ke si router dan spesiesnya sudah beres yang router 2, lalu kita lanjut ke yang mengarah ke router 3 dan ke CPC nya. Tambahkan lagi komen dari atas yaitu IP route. Nah, di sini ada yang diubah, teman-teman. Di sini ubahnya itu yang sini menjadi 40.1. Lalu untuk yang sini itu kita ubah menjadi yang mengarah ke sananya. Yaitu di sini saya bingung, yang harus dimasukkan itu ialah yang 25.2.21 atau 25.2.22 di sini, tapi saya akan coba dulu untuk yang mengarah ke 25.2.1. Berdasarkan ini yang menjadi gerbang yang munculnya. Saya akan coba dulu, teman-teman. Di sini menjadi 1, lalu di sininya 25. Enter. Oke. Setelah itu kita coba lanjut ke router yang kedua. Nah, router 2 juga mungkin sedikit bingung karena saya juga kurang paham. Tapi saya akan coba konfigurasikan, semoga saja benar. Kita coba tambahkan dulu yang mengarah ke router 1. Kita masuk dulu enable connect. Oke, lalu masukkan komen IPv6 unicast routing, lalu IPv6 route 2001.2 db8.2 20.21 20.2.21/64 lalu 2001.2 db8.2 10.2.2 1 enter. Kita tidak ada indikasi error. Dan untuk yang mengarah ke router 1 sudah beres. Nah, saya yang mengarah ke router 3. Kita komennya itu kurang lebih sama di sini. Yang di bawah itu yaitu pertama ini yang mengarah ke CPC yang awalnya 10, di sini CPC-nya itu 40. Lalu yang untuk mengarah ke router 3 yaitu ini ubah menjadi 2, lalu yang itu ubah menjadi 25. Enter. Oke, tidak ada indikasi error. Lalu sekarang akan konfigurasikan yang di router 3. Oke, kita masuk sini enable connect. Lalu komennya itu ialah IPv6
unicast routing enter, lalu IP P6, lalu 2001.2 db8. Saya coba lihat lagi 2001.2 db8 2.20.2.1/64. lalu untuk spesinya yaitu 2001.2 db8. Oke, nah sini saya kebingungan yang dimasukkan itu yang antara sini atau yang mengarah di si router 2, tapi saya akan coba konfigurasikan yang di si router 2. Jadi sini saya akan coba dulu sini 2.8.10.2.21. Nah, sini saya ubah. Saya tidak akan menggunakan yang di sini, tetapi yang ada di sebelah sini. Berarti 20.2. Oke, sini 20.2.22. Kita enter. Oke, sini konfigurasi di 3 router itu sudah beres. Sekarang saya akan coba pembuktian apakah konfigurasinya sudah benar dengan logika yang saya logikakan. Kita coba forward dulu supaya mungkin beres. Saya akan coba ping sini misalnya dari PC1 ke PC0 ke PC1. Oke, lanjut. Nah, maaf, barusan itu IP address-nya itu menghilang di sini. Kita coba konfigurasi lagi. Maksudnya saya akan coba tes lagi untuk mengirim ping dari PC0 ke PC1. Oke, di sini untuk konfigurasinya itu ada bug teman-teman, dikarenakan jikalau saya coba ping dari PC yang paling kiri ke PC paling kanan itu dia successful. Tapi ketika saya ping dari PC yang paling kiri ke tengah, dia malah muncul karena seperti ini. Dan ketika saya lihat IP yang ada di PC-nya itu selalu menghilang sininya. Setelah saya tambahkan juga ya, misalnya di sini tambahkan lagi saya menambahkan lagi. Nah, sudah saya tambahkan. Saya coba kirim pesan lagi. Dan saya coba dari PC paling kanan ke tengah. Dia muncul lagi. Dan kalau kita lihat lagi, IP-nya itu sering menghilang. Nah, jadi menghilang. Kalau saya salah port, di sini saya lihat di sini dia terhubung ke interface G0/2 dan saya coba cek di sini IP-nya sudah sesuai interface G0/2 db830.1. Nah, jadi saya juga bingung karena saya sudah menanyakan ke ChatGPT, ke Gemini, ke AI yang lain, dan saya sudah mencoba beberapa cara. Bahkan saya sudah menghapus router 2 kali, mengganti PC 3 kali, dan melakukan konfigurasi ulang di dua PC yang router kiri kanan dan router yang kanan saya sudah ganti juga. Saya sudah konfigurasi ulang, tapi tetap seperti itu. Saya tanyakan lagi kenapa seperti itu. Kata si AI itu mungkin itu bug katanya. Jadi mungkin ini tuh memang murni bug dikarenakan untuk konfigurasinya itu dari PC paling kiri ke kanan itu berhasil, tapi dari PC ke kiri atau di kanan ke tengah itu dia akan muncul karena seperti ini. Jadi karena ini sudah malam juga, saya sudah agak capek. Saya sudah berusaha dan menanyakan, dan jawaban itu mungkin itu bug. Jadi saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi Dynamic Routing IP6. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, itu Dynamic Routing IP6. Oke, di sini saya akan coba menggunakan cara yang dynamic. Apakah dynamic juga itu ngebug ataupun bisa. Saya akan coba konfigurasikan dari router paling kiri dulu, teman-teman. Kita masukkan komen untuk IP dynamic yaitu IP P6 router. Sini saya menggunakan ini tuh OSPF, teman, OSPF 1. Oke, sudah masuk. Di sini saya akan menambahkan yaitu ialah. Oke, lalu kita tambahkan komen router ID, teman. Router ID di sini saya menggunakan router ID-nya itu 10.10.10.1 untuk di router 1. Kita enter. Lalu kita masukkan interface-nya yaitu interface W0/0
lalu IP P6 OSPF 1 area 0 enter, lalu si interface G0/1 masukkan juga IP P6 OSPF 1 area 0. Oke, di sini untuk router 1 sudah beres. Kita lanjut ke router 2. Enable COM/FT, lalu IP P6. Di sini tuh komen itu saya lupa. Tegas lagi. Router OSPF. Router OSPF 2. Enter. Oke, sudah masuk. Lalu router ID-nya sini maka 10.10.10.2. Lalu interface G0/0/0 kita masukin ke router tadi, ke IP P6 OSPF 2 area 0, enter. Oke, lalu untuk si interface G0 yang ini 0/ tadi 0/ sekarang 0/2 enter, lalu IP P6 OSPF 2 area 0, enter. Oke, sudah beres. Kita lanjut ke router yang ketiga. Sini enable, lalu connect, lalu kita coba komen IP P6 router OSPF 3. Oke, lalu sini router ID. Sebentar, apakah saya sudah menambahkan router ID di sini? Takutnya lupa. Sudah. Kita lanjut. Router ID 10.10.10.3. Oke, lalu kita ke interface G0/0, masukin ke IP P6 OSPF 3 area 0, lalu interface G0/1 IP P6 OSPF 3 area 0. Oke, sudah beres. Kita coba pembuktian teman-teman, apakah berhasil. Kita coba ping dari PC 0. Oke, sebelumnya saya coba lihat lagi di sini apakah IP-nya menghilang. Saya coba tambahkan, kalau menghilang, oke, menghilang. 1.2 db8.2 30.2. Oke, sudah. Sekarang kita coba buktian. Stop command prompt. Kita coba ping 2001.2 db8.2. Kita ke 2 dulu, titik 2. Oke, titik 2. Oke, sorry, kita lanjut. Sini yang ke IP yang kita dulu. Ke sini destination not unreachable. Kita coba ke yang ketiga. Sebentar. Kita ulang. Oke teman-teman, di sini untuk yang ke mengarah ke PC 2 itu berhasil, tapi untuk yang mengarah ke PC 3 itu tetap tidak berhasil. Walaupun konfigurasinya sudah selesai, sudah sesuai. Ini entah dari fisiknya, tapi kalau saya lihat dari hardware-nya itu tidak ada kesalahan. Karena kan kita lihat di sini itu sudah mencolokkan ke lubang port yang benar, sudah menambahkan IP yang benar juga, tetapi
konfigurasi yang sama juga, tetapi tetap saja tidak berhasil teman-teman. Entah kenapa sini yang berhasil itu hanya ke PC 2 saja, tapi ke PC 3 itu tidak berhasil terus. Itu pun saya coba dari PC 2 sini. Ini membalas, tapi jikalau ini berbalas, tapi jikalau saya mencoba ke yang PC kedua 30 30 maksudnya, itu tidak bisa. Saya juga entah mengapa ini, entah bug atau apa, dikarenakan untuk konfigurasi saya merasa bahwa konfigurasi itu sudah benar dan saya cek di hardware itu sudah tidak ada yang salah. Bahkan saya sudah menanyakan AI berapa kali dan jawaban itu mungkin bug katanya. Maka dari itu saya akan coba lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi dynamic routing AI gRP. Oke, ini ada materi terakhir yaitu konfigurasi dynamic routing AI gRP. Nah, di sini saya akan coba satu lagi, konfigurasi menggunakan format AI gRP. Kalau masih belum bisa berkomunikasi di sini, berarti saya pastikan kalau ini tuh bug teman-teman ya. Oke, nah sini saya akan coba konfigurasikan. Sebelumnya itu kita harus menghapus dulu format dari si OSPF1 tersebut. Kita enable lalu conft, bisa tambahkan komen di IP P6 unicast routing. Di sini kita no IP P4 ya P6 sorry no IP P6 OSPF 1 enter. Oh sorry, kita masukkannya no IP P6. Oke, sebelumnya kita coba lihat dulu sini do show IP route do show IP P6 route. Nah sini kita cari yang formatnya itu OSPF. Oh sebentar, harusnya itu ialah OSPF teman. Oke, sepertinya sudah saya hapus di sini. Maka setelah kita hapus, kita langsung lanjut saja untuk konfigurasi yang dynamicnya. Kita coba konfigurasikan. Itu kita tambahkan dulu yang menggunakan komen IP P6 unicast routing, lalu IP P6 route EIGRP sorry EIGRP 10. Oh pasti kebalik. Oke, maaf teman, saya terlewat satu huruf yaitu router. Nah oke, setelah itu kita masukkan komen lagi EIGRP router ID. Di sini IP-nya itu 10.10.10.1 ya. Oke, benar 10.1 sorry. Enter, lalu kita shutdown. Enter, lalu kita masukkan interface-nya, interface 0/0 IP P4
IP P6 EIGRP 10. Setelah itu kita yang interface G0/1 IP P6 EIGRP 10. Oke, setelah itu kita isi yang selanjutnya, enable lalu connectivity. Di sini kita langsung konfigurasi karena saya sudah hapus tadi untuk yang si routernya. Langsung saja kita komen IP P6 router IP P6 unicast routing, lalu IP P6 router EIGRP 10, lalu EIGRP router ID 10.10.10.2 enter, lalu shutdown enter, lalu interface G0/0 kita masukin ke IP P6 EIGRP 10. Lihat apakah benar yang di interface G0/0 betul. Enter, lalu interface G0/2, lalu kita masukkan ke EIGRP 10. yang kelewat IP P6 EIGRP 10. Oke, beres. Kita ke router yang ketiga. IP P6 unicast routing, lalu IP P6 router EIGRP 10, lalu EIGRP router ID 10.10.10.3 kita enter, lalu interface G0/1 kita masuk dulu IP P6 router EIGRP 10. Kita masuk dulu teman-teman. Oke, lalu kita interface G0/0 kita masukin ke IP P6 EIGRP 10, lalu interface G0/1 masukin ke EIGRP IP P6 EIGRP 10 enter. Oke, kelasnya ini sudah beres dan berhasil. Saya akan coba yang forward dulu, lalu kita coba ping dari PC 0 ke PC 2 dan successful ya teman-teman. Berarti ini sudah berhasil, sudah betul. Tapi saya akan coba, saya coba dulu sini IP nya PC 3. Oke, masih ada teman-teman ya. Akan coba ping dari PC 0 ke PC 3 dan malah seperti ini lagi, entah apa sepertinya itu masalah di hardware-nya teman-teman. Kalau bisa seperti itu, tetapi waktu saya cek di hardware-nya itu tidak ada yang salah. Saya akan coba ping lagi sini dan disitu sudah successful, begitupun sebaliknya. Tapi kalau saya dari PC manapun ke PC tengah itu malah seperti ini. Mungkin benar seperti itu bug, maka mungkin saya tutup untuk konfigurasi di sini itu sudah berhasil karena saya melakukan konfigurasi yang sudah sesuai dan
berhasil. Hanya satu router yang tidak berhasil karena saya tanya ke AI dan lihat video teman-teman saya dan melihat video yang di modul itu sudah sesuai juga, tapi malah tidak berhasil seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk materi dari IPv6 dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.